Halo, selamat malam. Kali ini saya mau review Carbu King yang udah ada di depan saya. Intinya mau berbagi pengalaman lah. Di sini ada dua jenis karbu. Yang satunya original spare part dari Yamaha. Yang satunya KW, pokoknya KW lah. Saya nggak mau sebutan mereknya apa, yang jelas ini KW. Dan saya mau membedakan perbandingannya seperti apa sih antara karbu KW dan yang asli. Apa aja sih yang ada di itu. Oke, kali ini saya mau review dulu yang ori spare part, bukan copotan ya. Kebetulan saya nggak punya yang copotan, jadi adanya yang ori spare part. Tapi pengalaman saya pakai ini yang karbu yang ori spare part di 4 tak, bagus sih, nggak ada kendala. Settingannya mudah, tinggal mainin beberapa pilot jet dan main jet. Tarikannya cukup bagus untuk harian agar tidak terlalu boros, dan juga tarikannya lebih responsif. Oke, saya mau buka dulu apanya aja yang ada di dalamnya. Nah, ini bagian skepnya. Saya buka dulu. Ada pernya. Ini jarum skepnya, yang bedanya yang sama yang copotan tuh kuning. Kalau yang ini silver. Ini kebetulan karbunya udah pernah dipakai. Nah, seperti ini di dalamnya. Di dalamnya pelampungnya seperti ini. Ini jarum pelampungnya. Tapi ini udah diganti ya, jarum pelampungnya udah diganti. Kayak Mio. Ini pelampungnya masih yang aslinya. Dan ininya juga udah pernah diperbaiki, mungkin bocor. Rumah pelampungnya bisa dilepas. Spuyannya karena udah masuk ke 4 tak, jadi ukuran main jetnya tuh diganti. Tapi ini enggak ada ukurannya. Yang ada ukurannya kemarin di cc 150 tuh saya pakai 130. Yang pilot jetnya masih standar 22,5. Packingnya yang asli emang kertas, ada beberapa lapis, dan juga lubang penapasan karbu itu besar, lebar. Skepnya juga bagus, kualitasnya bagus, tahan baret. Ini udah
dipakai beberapa lama ya, masih lumayan mulus. Ini yang ori. Dan kita lihat lubang yang ada di main jet, penampasan main jet itu besar, lubangnya besar, agak besar lah. Nah itu yang ini yang ori, yang kualitas ori. Joknya juga masih bagus tapi agak tersendat, mungkin ada kotoran di dalamnya. Dan juga bedanya ini pakai besi semacam stainless untuk lubang aliran bensinnya. Tapi itu nggak berpengaruh sih. Dan juga di kuncian skepnya itu pakai stainless baja. Di sini ada kodenya 3KA20. Iya, 3KA20. Di sini juga ada kodenya. Kode untuk yang asli. Sini ada tulisan corporation, Mikuni Corporation. Ini yang menandakan dia itu asli. Untuk setelannya cukup mudah, langsam pun bagus, atas bawah pun juga enak, lumayan enak lah untuk posisi motor yang bor-up harian. Untuk yang standar tapi menyesuaikan cc ya. Jadi ini kan ada nomornya, jadi lubang ventilnya itu 26 mm. Ini ada angka 26 nya, ini yang asli. Nah selanjutnya saya coba buka yang ini, yang KW. Nah yang KW ini yang KW. Nah, coba kita buka skepnya dulu, kita preteli dulu. Saya belinya ini nggak nyampe 200, nggak nyampe 200 ribu, nggak nyampe. Nah ini skepnya juga lumayan bagus sih. Ini KW tapi saya nggak mau sebutin mereknya, tapi lumayan bagus sih, tahan untuk baret. Saya kucek-kucek beberapa kali nggak apa-apa, baretnya itu bisa dihapus. Ini bekasnya. Ini bekas baretnya tadi. Ini bisa dihapus, lumayan bagus sih. Tapi ada tapinya. Saya perlihatkan dulu apa aja yang ada di dalamnya, apa aja yang bedanya. Yang namanya KW ya kualitasnya ya juga KW lah ya, kurang lebih lah. Agak sedikit repot untuk nyetingnya biar lebih enak, nggak seperti karbu aslinya yang langsung mainin dikit aja udah enak. Tapi yang KW mesti kita lihat dulu apa-apanya aja yang perlu kita mainin lagi, apanya aja yang kurang, yang gitu ya. Nah ini untuk yang KW di dalamnya seperti ini. Untuk pelampungnya sama, hampir sama. Untuk jarum pelampungnya juga sama seperti yang tadi, bisa diganti. Kalau yang aslinya kan besi, yang ini sebenarnya yang aslinya ini pakainya besi, tapi nggak apa-apa lah kalau itu nggak berpengaruh ya. Ini penampakan yang
imitasi, jadi rumah jarum pelampungnya nggak bisa diganti, nggak seperti ini bisa diganti, tinggal beli repair kit ganti. Ini nggak bisa, langsung di shock mati. Terus yang bagian pilot jetnya yang beda, ini sebenarnya udah saya preteli, udah saya ambil pilot jetnya buat di motor saya kemarin, karena agak panjang dia, mungkin lebih enak untuk suplai bensinnya tuh, lebih dapet gitu loh. Tapi ukurannya agak besar emang. Tapi ini yang saya pasang 22,5, itu juga kayaknya kalau nggak salah 22,5 karena nggak sih ukurannya. Sini ada main jetnya, ada ukurannya 100, nomornya 100. Dan juga satu hal lagi ya, untuk lubang nozzle-nya tuh yang asli sama yang imitasi tuh beda. Yang imitasi itu lebih kecil, itu yang membuat tarikannya kurang enak, lubang nozzle main jetnya. Sedangkan yang asli lebih besar, tapi beda sedikit ya, beda sedikit sekali tapi berpengaruh. Dan bedanya lagi di sini saya menemukan kuncian dari skepnya itu kuningan, jadi dia tuh lebih cepat haus, jadi skepnya tuh akan gampang goyang, akan gampang bunyi di skepnya kalau udah berumur. Itu bisa membuat motor tuh langsamnya bisa naik turun, itu bisa. Ini juga pakai kuningan, tapi nggak apalah, pakai kuningan tuh udah biasa kalau di karbu ininya, saluran bensinnya. Dan terus yang ini yang paling mencolok, yang bagi saya paling mencolok, yang di lubang pernapasan main jetnya itu kelihatan ya, kecil, lebih kecil, pokoknya lebih kecil ya daripada yang asli. Yang asli itu agak besar dia. Nah, itu saya dapetin kemarin, saya pasang di motor karena malas nyeting, malas memperbaiki karena udah mumet. Jadi saya baru lihat ternyata lubangnya itu kecil, jadi motornya agak berbet di putaran tengah dan atas. Bocor sih nggak bocor, cuman itu berbet. Dan lubang penturinya juga agak besar, lebih besar sedikit. Emang sih dia masih ukuran 26 mm, tapi komanya yang lebih besar. Nah, jadi kesimpulannya, barang KW itu nggak semuanya jelek, juga nggak semuanya bagus. Jadi kita harus teliti membelinya. Jadi ini kebetulan saya dapat karbunya KW yang kayak gini, tapi mungkin masih bisa diperbaiki ya, masih bisa lah dipakai. Nanti saya akan coba untuk perbaiki untuk kekurangannya biar bisa dipakai. Dan juga lagi satu, dan juga lubang pernapasannya lebih kecil, sedangkan yang asli tuh besar. Jadi untuk pernapasan bensinnya tuh lebih cepat turun dia tanpa hambatan. Jadi yang imitasi ini hambatannya lebih besar. Packingnya juga packing yang karet kemarin, bukan packing kertas. Ini saya sengaja buatin packing kertas karena udah dikanibalin kemarin. Ini bukan aslinya, ini karet sebenarnya. Juga yang untuk skepnya ada mic-nya, ada tulisan mic-nya yang asli. Ya ini kosong, tapi ini nggak masalah sih kalau tutup skep, bisa dikanibalin mana aja bisa, boleh, nggak berpengaruh.
penting settingannya pas dan kebutuhan kita pas, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau karbu KW itu enak, mau di settingnya itu pas, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi ke harganya ya segitu ya begitulah kualitasnya. Ya mungkin demikian dulu untuk review karbu King kali ini, karena kebetulan saya juga suka pakai karbu ini sebenarnya. Untuk harian irit motor lebih responsif, tenaganya keluar. Jadi untuk kalian kawan-kawan, jadi pintar-pintarlah membeli barang. Meskipun dia murah, tapi kita perlu perhitungkan juga murahnya itu bagaimana, apakah juga bisa digunakan, bisa difungsikan. Seperti itulah, nggak salah membeli barang murah, tapi kualitasnya juga ditentukan. Ya, semoga pengalaman saya kali ini bisa bermanfaat. Saya sedikit sharing-sharing lah. Dan teman-teman bisa tahu seperti apa yang murah dan yang mahal yang aslinya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan klik like jika kalian suka video ini, subscribe dan share agar channel ini semakin berkembang. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.